Abu Dzar berasal dari suku Ghifar, dikenal sebagai penyamun pada masa sebelum datangnya Islam. Ia memeluk Islam dengan sukarela. Ia salah satu sahabat yang terdahulu dalam memeluk Islam. Ia mendatangi Nabi Muhammad terus ke Mekah untuk menyatakan keislamannya. Setelah menyatakan keislamannya, ia berkeliling Mekah untuk meneriakan bahwa ia seorang Muslim, sampai ia dipukuli oleh suku Quraisy. Atas bantuan dari Abbas bin Abdul Muthalib, ia dimerdekakan dari suku Quraisy. Setelah suku Quraisy mengetahui bahwa orang yang dipukuli berasal dari suku Ghifar, ia mengikuti hampir seluruh pertempuran selama Nabi Muhammad hidup. Orang-orang yang masuk Islam melalui ia adalah Ali Al-Ghifari, Anis Al-Ghifari, Ramlah Al-Ghifariyah. Ia dikenali sangat setia kepada Rasulullah. Kesetiaan itu contohnya dibuktikan sosok sederhana ini dalam satu perjalanan pasukan Muslim menuju ajang perang Tabuk melawan Kekaisaran Bizantium. Karena keledainya lemah, ia rela berlanjut kaki seraya memikul bawaannya. Saat itu sedang terjadi puncak musim panas yang sangat menyayat. Ia keletihan dan roboh di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah ajab kantong airnya masih penuh. Setelah ditanya mengapa ia tidak minum airnya, tokoh yang juga rapat mengkritik penguasa semena-mena ini mengatakan, "Di perjalanan saya temukan mata air. Saya minum air itu sedikit dan saya merasakan nikmat. Setelah itu saya bersumpah tak akan minum air itu lagi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya." Dengan rasa haru, Rasulullah berujar, "Engkau datang sendirian, engkau hidup sendirian, dan engkau akan gugur dalam kesendirian. Tapi serombongan orang dari Irak yang saleh kelak akan mengurus pemakamanmu." Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat setia Rasulullah itu, mengabdikan sepanjang hidupnya untuk Islam. Tidak dikenali pasti kapan Abu Dzar kelahiran. Sejarah hanya mencatat ia kelahiran dan tinggal di dekat jalur kafilah Mekah Syariah. Riwayat hitam masa lalu Abu Dzar tak lepas dari keberadaan keluarganya. Abu Dzar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok Akbar Al-Ghifar saat itu menjadikan gerakan kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan sebagai profesi keseharian. Itu sebabnya Abu Dzar yang semula bernama Jundab juga dikenali sebagai perampok Akbar yang sering meneruskan gerakan teror di negeri-negeri di anggar-anggarnya. Kendati demikian, Jundab pada landasannya berhati elok. Kerusakan dan derita korban yang disebabkan oleh gerakannya kemudian menjadi titik belakang dalam perjalanan hidupnya. Insyaf dan mandek dari gerakan jahatnya tersebut. Bahkan tak saja ia menyesali segala perbuatan jahatnya itu, tapi juga mengajak rekan-rekannya mengikuti jejaknya. Tindakannya itu melahirkan amarah Akbar sukunya yang memaksa Jundab meninggalkan tanah kelahirannya. Bersama ibu dan saudara lelakinya, Anis Al-Ghifar, Abu Dzar hijrah ke Najd atas Arab Saudi. Ini adalah hijrah pertama Abu Dzar dalam mencari kebenaran. Di Najd atas, Abu Dzar tak lama tinggal sekalipun jumlah ide-idenya dianggap revolusioner sehingga tak jarang mendapat tantangan dari masyarakat setempat. Mendengar datangnya agama Islam, Abu Dzar pun berpikir tentang agama baru ini. Saat itu, petua Nabi Muhammad ini telah mulai mengguncangkan kota Mekah dan membangkitkan gelombang kemarahan di seluruh jazirah Arab. Abu Dzar yang telah lama merindukan kebenaran terus tertarik kepada Rasulullah dan berhasrat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkunjung ke Mekah dan sekali-kali menghadiri Ka'bah. Sebulan bertambah lamanya ia belajar dengan sungguh-sungguh dengan sesama perbuatan dan petua Nabi. Waktu itu masyarakat kota Mekah dalam suasana saling bermusuhan. Demikian halnya dengan Ka'bah yang masih dijamin berhala dan sering dikunjungi para penyembah berhala dari suku Quraisy, sehingga menjadi tempat pertemuan yang populer. Nabi juga datang ke sana untuk sholat, seperti yang diinginkan sejak lama. Abu Dzar berkesempatan bertemu dengan Nabi, dan pada saat itulah ia memeluk agama Islam dan kemudian menjadi salah seorang pejuang
paling gigih dan berani, bahwa sebelum masuk Islam, ia sudah menentang pemujaan berhala. Ia berkata, "Saya sudah terbiasa bersembahyang sejak 3 tahun sebelum mendapat kehormatan melihat Nabi Akbar Islam." Sejak saat itu, Abizar membaktikan dirinya kepada agama Islam.